Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Filsafat Dakwah MD3D yang beranggotakan saya sendiri, Rizky Irawan, Yoga Alisa Putra, Anindya Tirgowanti, dan Robiatul Atubia, yang akan membahas tema tentang toleransi antar umat beragama dalam membangun keutuhan negara. Baik, mungkin pembahasan materi ini sangat menarik, yang mana dalam kehidupan bermasyarakat kita seharusnya saling memiliki sikap saling mengasihi dan melindungi, yang mana untuk menjaga persatuan dan kesatuan Republik Indonesia. Baik, selanjutnya penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Saudara Yoga. Kepada Saudara Yoga, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Balisa Putra akan membawakan materi yang pertama, yaitu kerukunan agama, yang mana pendahuluan akan saya terangkan. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat majemuk yang terdiri dari beragam agama. Kemajemukan yang ditandai dengan keanekaragaman agama itu mempunyai kecenderungan kuat terhadap identitas agama masing-masing dan berpotensi konflik. Indonesia merupakan salah satu contoh masyarakat yang multikultural. Multikultural masyarakat Indonesia tidak saja karena beraneka-ragaman suku, budaya, bahasa, ras, tetapi juga dalam hal agama. Adapun agama yang diakui oleh pemerintah Indonesia saat era reformasi sekarang ini adalah agama Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Agama yang terakhir inilah merupakan hasil era reformasi pada pemerintahan Abdurrahman Wahid, yaitu Gus Dur. Dari agama-agama tersebut jadilah perbedaan agama yang dianut masyarakat Indonesia. Dengan perbedaan tersebut, apabila tidak terpelihara dengan baik, bisa menimbulkan konflik antar umat beragama yang bertentangan dengan nilai dasar agama itu sendiri, yang mengajarkan kepada kita kedamaian, hidup saling menghormati, dan saling tolong menolong. Oleh karena itu, untuk mewujudkan kerukunan kehidupan antar umat beragama yang sejati, harus tercipta suatu konsep hidup beragama yang mengikat semua anggota kelompok sosial yang berbeda agama, guna menghindari ledakan konflik antar umat beragama yang terjadi tiba-tiba, yang masih terjadi di era reformasi saat ini. Maka dari itu, tulisan ini akan mengupas tentang pentingnya menciptakan kerukunan antara umat beragama di lingkungan masyarakat Indonesia. Baik, langsung saja kepada pembahasan, yaitu mengenai kerukunan. Kerukunan adalah istilah yang dipenuhi oleh muatan makna baik dan damai. Hakikatnya hidup bersama dalam masyarakat dengan kesatuan hati dan bersepakat untuk tidak menciptakan perselisihan dan pertengkaran. Bila dimaknaan tersebut dijadikan pegangan, maka kerukunan adalah suatu yang ideal yang ditambahkan oleh masyarakat manusia. Kerukunan dari suku atau bahasa Arab artinya tiang atau tiang-tiang yang menopang rumah, menopang yang memberikan kedamaian dan kesejahteraan kepada penghuninya. Secara luas bermakna adanya suasana persaudaraan dan kebersamaan antar semua orang walaupun mereka berbeda secara suku, agama, dan golongan. Dalam Islam pun mengajarkan bahwa manusia ditakdirkan Allah sebagai makhluk sosial yang membutuhkan hubungan dan interaksi sosial dengan sesama manusia. Sebagai makhluk sosial, manusia memerlukan kerjasama dengan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan material maupun spiritual. Bahkan ajaran Islam mengajarkan manusia untuk bekerjasama dan tolong-menolong, ta'awun dengan sesama manusia dalam hal kebaikan. Dalam kehidupan sosial masyarakat, umat Islam dapat berhubung dengan siapa saja tanpa batasan ras, bangsa, dan agama.
Dengan demikian bahwa kerukunan antar umat beragama itu sendiri juga bisa diartikan dengan toleransi antar umat beragama. Dalam toleransi itu sendiri, pada dasarnya masyarakat harus bersikap lapang dada dan menerima perbedaan antara umat beragama. Selain itu, masyarakat juga harus saling menghormati satu sama lain, misalnya dalam hal beribadah antara pemeluk agama yang satu dengan lainnya, tidak saling mengganggu. Baik, itu saja materi yang pertama saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf, saya kembalikan kepada pemateri selanjutnya. Padanya kami persilakan. Baik, terima kasih kepada Saudara Yoga Ali. Dan saya atas nama Anindya Tribanawati akan melanjutkan pembahasan tentang pentingnya membangun toleransi. Pentingnya dalam membangun toleransi dan kerukunan antara umat beragama, yaitu ada 5 prinsip yang bisa dijadikan pedoman sesama pemeluk agama dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu tidak satupun agama yang mengajarkan penganutnya untuk berbuat jahat. Dan yang kedua, adanya persamaan yang dimiliki agama-agama, misalnya ajaran tentang berbuat baik kepada sesama. Dan yang ketiga, adanya perbedaan mendasar ajaran tentang yang diajarkan agama-agama, diantaranya yaitu perbedaan kitab suci, nabi, dan tata cara ibadah. Dan yang keempat yaitu adanya bukti kebenaran agama. Dan yang kelima, tidak boleh memaksa seseorang menganut suatu agama atau suatu kepercayaan. Dari landasan 5 prinsip ini, hal yang harus ditunjukkan oleh umat beragama adalah untuk melihat persamaan-persamaan dalam agama yang diyakini, seperti dalam hal perdamaian, kemanusiaan, membantu program pemerintah dalam mencerdaskan anak bangsa, atau membantu program pemerintah agar rakyat mendukung dan menguasai program pemerintah. Tokoh-tokoh lintas agama pada era reformasi saat ini di dalamnya terdiri dari tokoh-tokoh agama seperti agama Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Hal ini jauh lebih bermanfaat daripada menguji keyakinan sendiri dengan keyakinan orang lain. Dan selanjutnya itu hubungan kerukunan dan toleransi umat beragama. Dalam konteks kepentingan negara dan bangsa, kerukunan umat beragama merupakan bagian penting dari kerukunan nasional. Kerukunan umat beragama adalah keadaan hubungan sama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengalaman ajaran agamanya, dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oleh karena itu, kerukunan hidup antar umat beragama merupakan prakondisi yang harus diciptakan bagi pembangunan di Indonesia. Masalah kerukunan hidup antara umat beragama dalam kaitannya dengan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, Pendeta Wainata Seirin 1996-183 memberikan komentar sebagai berikut, yaitu kerukunan antar umat beragama di Indonesia merupakan satu-satunya pilihan. Tidak ada pilihan lain kecuali harus terus mengusahakannya dan mengembangkannya sebagai bangsa kita bertekad untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Kita juga telah bertekad untuk terus membangun masyarakat, bangsa, dan negara kita agar menjadi bangsa yang maju dan modern tanpa kehilangan kepribadian kita. Dalam konteks itu, agama-agama mempunyai tempat dan peranannya yang vital dan menentukan dalam kehidupan kita bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Baik, terima kasih kepada Saudari Anindya. Saya Robiatul Adawiyah akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu demikian pentingnya kerukunan hidup antar umat beragama dalam proses pembangunan bangsa. Hal ini disebabkan karena merekalah yang merencanakan, melaksanakan, dan merasakan hasil pembangunan tersebut. Seluruh umat beragama di Indonesia adalah subjek dari pembangunan bangsa Indonesia. Seluruh umat beragama harus memberikan kontribusi yang nyata bagi pembangunan nasional yang dilaksanakan bangsa Indonesia. Nilai-nilai religius harus dapat memberikan motivasi positif dan menjadi arah tujuan dalam seluruh kegiatan pembangunan di Indonesia. Persatuan dan kerjasama antar umat beragama mutlak diperlukan. Namun, soal hubungan antar umat beragama adalah soal yang sangat peka. Banyak kejadian yang kadang-kadang mengarah kepada permusuhan dan penghancuran aset nasional disebabkan isu yang dikaitkan dengan hubungan antar agama. Di samping unsur lainnya yang sering disebut SARA, yaitu suku, agama, ras, dan antar golongan. Walaupun sebenarnya setiap umat agama mengajarkan kerukunan antar manusia dan antar umat beragama. Kerukunan yang dimaksud bukan sekedar terciptanya keadaan di mana tidak ada pertentangan antar umat beragama, pertentangan antar umat beragama, atau antar umat beragama dengan pemerintah. Kerukunan yang dikehendaki adalah suatu kondisi terciptanya hubungan yang harmonis dan kerjasama yang nyata dengan tetap menghargai adanya perbedaan antar umat beragama dan kebebasan untuk menjalankan agama yang diyakininya, tanpa mengganggu kebebasan penganut agama lain. Jadi kerukunan yang kita cita-citakan bukanlah sekedar rukun-rukunan, melainkan suatu kerukunan yang benar-benar otentik dan dinamis. Nah, kerukunan adalah proses yang dinamis yang berlangsung sejalan dengan pertumbuhan masyarakat itu sendiri. Pembinaan kerukunan hidup beragama adalah upaya yang dilakukan secara sadar, berencana, terarah, teratur, dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kerukunan hidup beragama dengan cara menanamkan pengertian akan nilai dan kehidupan bermasyarakat yang mampu mendukung kerukunan hidup beragama, mengusahakan lingkungan dan keadaan yang mampu menunjang sikap dan tingkah laku yang mengarah kepada kerukunan hidup beragama, menumbuhkan dan mengembangkan sikap dan tingkah laku yang mewujudkan kehidupan beragama. Kerukunan demikianlah yang diharapkan sehingga dapat berfungsi sebagai fondasi yang kuat bagi terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa. Baik, selanjutnya kesimpulan yang akan dibacakan oleh Saudara Rizky Irawan. Kepadanya dipersilahkan. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Begitu urgennya hidup antara umat beragama adalah terciptanya kehidupan bermasyarakat yang harmonis dalam kedamaian, saling tolong-menolong dan tidak saling bermusuhan, agar agama menjadi persatuan bangsa Indonesia yang secara tidak langsung memberikan stabilitas dan kemajuan negara. Cara menjaga sekaligus mewujudkan kerukunan hidup antara umat beragama yang di dalamnya membahas tentang hubungan antar sesama umat beragama. Selain itu, ada beberapa cara menjaga mewujudkan kerukunan hidup antara umat beragama antara lain. Yang pertama, menghilangkan perasaan curiga atau permusuhan terhadap pemeluk agama lain. Dan yang kedua, jangan menyalahkan agama seseorang apabila melakukan kesalahan, tetapi salahkanlah orangnya. Dan yang ketiga, biarkan umat lain melaksanakan ibadahnya, jangan mengganggu umat lain yang sedang beribadah. Dan yang keempat, hindari diskriminasi terhadap agama lain. Di Indonesia terdapat 6 agama yang diakui oleh pemerintah, yaitu Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Baik, mungkin cukup sekian dari pembahasan atau penyampaian materi dari kelompok 3. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.